Ada yang tahu nggak berapa lama sih rasa puas atau rasa senang yang bisa kita rasakan saat sedang liburan? Urutannya begini, kita rencanain untuk berlibur, kemudian kita pergi. Sampai di tempat tujuan, liburan dong. Terus liburannya selesai dan kita pulang, dan akhirnya kembali ke rutinitas masing-masing. Polanya begitu kan? Berapa lama sih senangnya bisa bertahan di dalam diri kita hingga akhirnya pada saat kita balik ke rutinitas, terus muncul keinginan untuk liburan lagi. Terkadang, saat masa liburan belum habis pun, rasa senang dalam diri bisa tiba-tiba tertutupi oleh rasa sedih saat menyadari bahwa masa liburan sudah mau habis. Di sini sendiri aja. Jadi dalam camping kami bola di sini. Di sini ada bola. Sangat manusiawi jika merasa tidak pernah puas untuk berlibur, atau tidak pernah puas untuk merasa senang. Bukan tentang seberapa mewah kita bisa berlibur, bukan tentang seberapa mahal hotel yang kita tinggali, bukan juga tentang seberapa mahal makanan yang bisa kita pesan. Menurut aku, berlibur adalah tentang seberapa besar kita dapat menciptakan momen atau menciptakan memori, di mana saat kita sedang jenuh dalam rutinitas, kita akan mengingat memori tersebut dan ingin menciptakannya lagi dan lagi. Jam 6:30. Cuacanya dingin tapi nggak ekstrim ya, bener nggak? Cuacanya dingin tapi nggak ekstrim gitu. Ya, masih normal. Masih normal. Nggak tahu kenapa kalau namanya camping itu nggak lengkap kalau nggak ada kayu bakar. Cuma nggak semua tempat camping itu ada kayu bakarnya sih. Diperbolehkan maksudnya. Gitu. Kayak di sini kan pakai tungku. Gitu. Anget gitu, enak. Lagi ngelapin si kesayangan. Si paling menemani. Si paling menemani. Tuh. Tapi gimana semalam? Oh, ini belum teruji tuh ininya ya. Ya, kalau hujan deras banget. Badai ya, kalau badai ya. Kalau badai belum. Tapi kalau buat angin-angin cantik-cantik, oke lah ya, enak banget ya. Jesnya masih tidur ya. Tadi sama Pak Budi diantarkan sarapan. Jadi ada beberapa pilihan untuk sarapan. Ada nasi goreng, ada nasi kuning, ada nasi uduk. Nah, kita pilih nasi kuning semua. Itu tadi baru diantar. Masih anget. Nih nasi kuningnya. Sarapan dong. Kalau di Korea kan pagi-pagi itu apa ya? Ya kayak kimchi. Kalau kita kan Indonesia banget. Naskun. Naskun. Jadi kalau di camper van park
Rata-rata sih ya, rata-rata. Cuman kita bicara yang di Sariater ini, dia sarana prasarananya udah lengkap teman-teman, udah enak ya. Jadi mau camper van atau mau camping, dari mulai toilet, artinya air bersih, listrik, itu ada semua ya. Air bersih untuk minum, kayu bakar, makanan, gorengan, kopi dan lain-lain, itu ada semua di sini. Ya teman-teman mau bawa sendiri juga boleh. Tapi kalau kekurangan butuh supply lagi, di sini ada semua. Gitu. Ya, enaknya begitu. Jadi campingnya itu nggak ribet. Terutama kan kalau bawa keluarga, teman-teman tahu sendiri bagi yang suka camping ya. Salah satu kelemahannya adalah kalau misalnya hujan atau mendirikan tenda cukup lama dan lain-lain, itu teman-teman di Sariater sini bisa bantu. Gitu. Penyewaan tenda juga ada. Jadi nggak usah pusing, nggak usah ribet. Gitu ya. Aku mau ke warung, mau cari apa? Gorengan. Gorengin. Kita mau cari gorengin dulu. Gorengin. Di Sariater sini terdapat banyak pilihan camping ground, bisa di pinggir sungai, di antara pepohonan, dan di tempat terbuka. Menggunakan camper van bisa, camping ceria plus tenda pun bisa. Fasilitasnya terbilang lengkap dan bersih, mulai dari toilet, makanan, musola, hingga kayu bakar dan perlengkapan camping, semuanya ada. Selain itu, jangan takut bosan karena banyak tersedia sarana bermain, arung jeram, berkuda, ATV, hingga berendam air panas. Kedai kopi sudah dibuka, mana yang mau beli? Nah, berhubung di motorhome ini ada coffee maker, ada coffee shoot, jadi pagi-pagi kita bakal bikin kopi buat sarapan, ya nggak? Ya. Yeay! Enak ya kopinya ya. Jadi kita akan bikin Vietnam drip, Americano, terus ada mocha pot, ya, ada V60. Pokoknya kita 4 bakal macam. bikin 4 jenis kopi dengan mungkin 4 cara yang berbeda juga ya, gitu ya. Oke, udah gak sabar. Kita pengen cobain kopinya kayak gimana sih. Oke, kita bikin aja sih ya. bikin dulu. Jijis juga mau kali kopi susu Ya. icip-icip. Oke, siap. Oke, kopi susu ya. Yuk kita bikin. Yuk bikin ya. Siap, come on. Kali ini kita coffee time dulu. Dan kita berdua bakal jadi Barista. Nah, Cie. keren banget pokoknya ya. Dapat kesempatan menjadi barista, belajar, tapi di tengah-tengah camper van, di tengah-tengah piknik. Keren banget nggak coba? Keren dong. Nah, ini apa nama mesinnya? Nah, jadi ini tuh ada beberapa mesin kopi. Salah satunya yang paling menarik perhatian aku tuh ini nih. Namanya espresso machine. Ya kan? Disiapin kopinya. Disiapin juga mesinnya. Udah deh, mesin kopi yang biasanya aku hanya lihat di coffee shop itu, kini aku bisa cobain sendiri. Iya, betul. Jadi kan mesin-mesinnya tuh kayaknya keren-keren gitu kan. Gitu. Terus aku tuh paling suka pada saat kopinya tuh lagi dimasukin ke alatnya gitu ya. Udah gitu tuh di apa namanya diputer, diceklekin ke atas gitu. Itu kayaknya keren banget gitu, tau nggak? Ya, kalau aku pertama pasti, aduh gaptek, gimana sih bikinnya ya? Iya betul. Dan memang terakhir waktu sama owner juga dikasih tahu gitu waktu itu bahwa ternyata kopi yang aku simpan itu tuh kebanyakan katanya. Gitu. Nah ini nih, aku lagi bikin apa coba nih? Giliran aku nih, ini bikin mocha pot. Itu tuh teknik yang hasil kopinya dari air uap. Dia naik ke atas gitu tuh. Oh, jadi artinya maksudnya pertama dia di paling bawah itu kan dikasih air ya. Iya. Air katanya, terus udah gitu di atasnya air itu dikasih kopi gitu kan. Nah, mocha pot ini tuh fungsinya memang harus sambil direbus ya. Iya, dipanasin di Dipanasin, api ya tapi si air- alatnya betul. itu. Nah, udah gitu nanti dia akan berbuih menguap ke atas, akhirnya dia jadi gitu kan. Iya, tahu-tahu di atas pas dibuka nanti jadi kopi. Jadi air kopi gitu. Jadi air kopi. Udah pacampur. Pacampur. Iya. Kamu suka kopi kan? Coba cerita apa filosofi di balik sukanya kamu sama kopi. Ngomong-ngomong kayak ini ya, kayak filosofi kopi gitu Iya. kan, filosofi kopi gitu. Jadi memang kopi itu kenapa orang-orang suka kopi udah jelas pasti satu ada kafeinnya lagi dong. Ya kan, itu kan zat yang bikin tenang ya katanya, bener gak sih? Betul. Gitu kan. Jadi udah ada kopi yang bener-bener kopi ya, bukan kopi kayak aku. Kalau aku kan kopi saset tuh gitu kan, ini kan kopi asli kan, pahit gitu kan. Bisa bikin tenang di tengah-tengah alam pegunungan, alam nature gini tuh keren banget gitu loh rasanya. Tuh kan udah bercampur kan tuh.
Betul. Cuman ini tuh tetap kopinya kopi pahit kan? Iya, masih kopi pahit. Nanti harus dicampur-campur sama apa, susu atau misalnya apa gitu. Heran ya, hidup udah pahit kenapa orang masih suka kopi pahit? Bingung saya juga. Oh iya benar. Jadi tadi ini tuh pakai alat yang namanya French press gitu ya. Ya. Untuk menciptakan kayak semacam foam atau krim gitu kan. Jadi berbuih betul. si susunya. Ya, gitu. Nah, jadi kita tuh memang diajarin sama Pak Budi sebagai waktu itu driver dan memang asisten kita untuk bantu di sini ya. Ada beberapa teknik katanya bikin kopi gitu, dan otomatis kita exciting banget kan. Iya, gitu. jadi pengen belajar, jadi pengen tahu juga. Jadi dari mulai susu cair sampai kamu bikin pakai susu kental manis. Susu kental manis gitu kan. Nah, ini cara yang ini nih memang sedikit membingungkan sih sebenarnya, karena ini ada dua alat yang aku tahu ya gitu. Jadi yang pertama itu dia sistemnya itu pakai namanya Vietnam Drip. Ya. Tapi ini yang mirip cangkir itu sebenarnya V60. V60. Ya. Betul gitu. Jadi kalau V60 itu memang aku sering lihat banget, itu kayaknya paling umum deh, bener nggak sih? Kalau di kafe-kafe jadi yang katanya. Ya, jadi air panasnya tuh dituang pelan-pelan kayak di film-film gitu ya, kan. Diputer-puter gitu kan. Gitu. Cuman itu tuh biasanya langsung ke saringannya kan. Nah, kalau ini kan ke tempat yang buat Vietnam Drip gitu ya. Yang nggak tahu ya salah atau bener ya, pokoknya intinya begini gitu kan. Air kopinya turun tuh ke bawah gitu. Iya. Nah, jadi ini udah teknik ketiga yang kita bikin kan, bener nggak sih? Teknik ketiga yang kita bikin dari mulai tadi ada mocha pot ya. Terus tadi aku juga bikin dari espresso mesin, kopi hitam. Kemudian ada Vietnam Drip dan ada satu lagi apa itu? Cappuccino ya. Cappuccino iya atau dong, cappuccino. apa? Tuh, ya cappuccino. Keren banget pokoknya, lihat 4 hasil. Itu aku ya. Mocha Cino, latte, americano tanpa gula sama Vietnam Drip. Dapat dari everydayholiday.id. Keren banget. Pagi-pagi kita dapat sarapan kopi. Selamat ngopi semua. Kenceng, strong banget. Pahit nggak? Yang kebanyakan ya? Ya. Strong. Strong ya? Strong. Kamu hidup harus strong. Emil hidup harus strong. Mantap. Mantap Pak Hingga. Makan malam udah. Makan pagi juga udah. Makan pagi udah. Ngopi udah. Nikmatin suasana udah. Yang belum adalah sebenarnya ada apa sih di dalam motorhome camper van Everyday Holiday ini? Ya. Apa bedanya? Coba kasih tahu. Apa bedanya? Kita langsung review aja ke dalam ya. Come on, let's go. Ya, bersambung ke video ke 3. Thank you teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir di video pertama dan kedua, dan di video ketiga ini kita bakal mereview total motorhome-nya. Keseluruhannya dari mulai harga, fungsinya apa aja, dan perbedaan-perbedaannya dengan camper van lain seperti apa. Sekali lagi thank you teman-teman yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa saksikan kita di video ke 3. Dadah. Dadah.